Lagi dari awal. Banyak bisnis yang berubah di masa pandemi. Cara kerja, skill yang penting, yang tadinya nggak ada. Kayak dulu, di masa pre-pandemi, lu kalau misalkan mau nanya sama orang, atau mau nagih orang, samperin ke ruangannya terus lu tagih gitu. Karena semuanya di kantor. Sekarang, lu ngelakuin itu via WhatsApp. Orangnya nggak di depan lu, nggak bisa lu tagih gitu. Dan nggak enak kan kerja sama orang yang misalnya, Gung, mana yang waktu itu A, Agungnya belum balas, Gung, P. Jadi salah satu cara atau kriteria yang gue butuhkan ketika rekrutmen, terutama di masa pandemi adalah memastikan bahwa orangnya bisa mudah berkoordinasi secara online gitu. Orang yang mudah dihubungi, orangnya punya akuntabilitas gitu, nggak slow respon. Itu jadi faktor yang krusial banget. Dulu mungkin nggak terlalu, tapi sekarang tuh jadi krusial sekali gitu. Ngerti di briefing via telepon. Nah, makanya ketika gue interview kerja, ada satu orang di WhatsApp nggak dibales, terus bilangnya nggak terima, terus di briefing berkali-kali gitu, di briefing berkali-kali bilang deadline-nya itu 2 hari, yang berarti ini hari Kamis, Jumat, Sabtu. Terus 3 orang lain ingat, dia sendiri yang nggak inget gitu. Itu kan jadi pertanda buat gue gitu. Makanya gue bilang juga sama lu, gue tuh susah banget percaya sama orang yang gue nggak ngeliat nyatet gitu. Makanya kalau lu ikut meeting gue, sering banget gue tuh nanya, ini lu pada nyatet nggak? Ntar lupa lagi. Enggak. Ingat. Nanti pas kejadian kapan tuh bener lupa. Pokoknya kalau gue lagi meeting sama siapapun, terus gue ngeliat orangnya, gue ajak ngobrol nggak nyatet, pasti gue tanya, ini nggak dicatat nih? Ntar lupa gitu. Makanya enaknya kerja lewat Zoom sekarang salah satunya adalah semua meeting terekam. Gue bisa bilang, kalau lu nggak percaya gue pernah ngomong gini, lihat aja rekamannya gitu. Ini benefitnya. Dulu ketika lagi meeting, PR bener, masa meeting meeting secara offline 2 jam direkam kan. Jadi kalau kayak sekarang tadi gitu, gue meeting bulanan di beberapa poin gue sempat bilang, bulan lalu tuh gue udah ngomong ini loh, lihat aja rekamannya gitu. Jadi untuk nagih akuntabilitas tuh lebih enak. Meeting untuk memastikan Komodo Mono yang nggak rugi. Jadi kondisinya gini, semua penjualan tiketnya Komodo Mono itu udah melebihi performa tahun sebelumnya. Ambil contoh, saat ini aja Istora ya, penjualan tiket untuk Jakarta kita tuh udah lebih daripada yang di Pragiwaksono. Kita udah melebihi performa kita tahun lalu. Ini juga terjadi di beberapa kota-kota lain kayak Jogja juga udah habis, Surabaya juga jumlahnya ada. Surabaya jumlahnya nggak sebanyak yang kemarin sih, emang karena di Bial Arena. Tapi yang menyulitkan adalah kita tuh naikin, untuk beberapa kota kita naikin targetnya dari sisi jumlah kursi, sementara kondisi lagi pandemi dan ada banyak kota-kota baru, dan untuk pertama kalinya gue naro fee terhadap gue yang gede. Karena itu kan kebutuhan tahun depan gue butuh dana kan. Terus itu membuat beban produksinya jadi gede. Nah, Upil kan udah ngingetin bahwa
tolong terbuka terhadap opsi pembatalan kota. Nah, gue nggak mau tidak mengindahkan Upil karena gue udah pernah tidak mengindahkan Upil dan jatuhnya beneran rugi yang terjadi di Pragiwaksono. Dan juru bicara juga buat gue hitungannya rugi karena dengan effort seperti itu harusnya kita dapat duit yang gede lah gitu. Jadi itu tuh yang kita terima tuh gue anggap, ini mah rugi nih, gue anggap rugi. Iya Pak, udah lah, saudara. Nanti banyak terjadi pernikahan. Tapi kita pernah ke sana kan? Pernah. Mesake bangsaku kan? Iya. Campur nggak? Campur tuh. Berhasil. Yang terakhir bisa tapi ada yang apa? Babe. Babe iya. Pragiwaksono nggak usah babe, sana kepisah. Iya. Ya Ya udah. kan ikutin yang ater-ater dong. Tapi itu belum. Ya gimana kalau misalnya kita paksa aja bikin campur, terus gue dihukum cambuk jadi viral. Iya. Terus pas dihukum cambuk, tersinggung oleh Panji Rajab gitu. Jadi viral. Direkam Mas. Mantap. Gimana? Strategi? Viral? Nggak mau. Oke kalau itu. Berarti dipisah dulu ya karena jadi kita. Bisa aja. Jadi Nino kalau ada yang nanya itu jawabannya Nino. Oh, ada yang nanya Aceh. Itu yang kita pikirin. Terus kalian kita mikir gimana caranya penjualan bisa lebih oke. Salah satunya adalah yang udah jelas-jelas kita udah tandain dari tahun lalu adalah tiket box. Beberapa kota tuh emang tidak biasa diajak untuk beli tiket online. Udah kelihatan dan budaya kotanya kan nggak bisa dilawan ya. Dan bukan tugas kita juga untuk ngelawan. Jadi kita nyari cara gitu. Tadi gue bilang mereka harus punya 3 tiket box di setiap kota. 1 tiket box di radio setempat, kafe setempat, dan via komunitas setempat. Habis itu guanya akan keliling, tur ke podcast, ke YouTube, dan akan cerita banyak hal soal protokol kita yang oke. Terus kita akan ngasih tahu bahwa orang yang beli di periode WSDN bisa milih kursi, itu semua bakal dikomunikasiin. Intinya, kemarin ya kita ngomong soal rugi. Ya, intinya gue mau orang tahu, stand up comedian yang nonton ini ataupun pengusaha, bahwa kalau lu bilang bahwa lu mau berwirausaha, soalnya banyak banget kan yang cita-citanya pengen jadi wirausaha, tapi biasanya ketika ngomong wirausaha tuh yang dipikirin tuh adalah tidak kerja untuk orang, bisa jamnya bebas mau dia karena dia punya bisnis, terus bisa ngejalanin apa yang dia mau. Tapi untung rugi itu bagian dari kesehariannya, dan angka minus itu bukan sesuatu yang harusnya membuat lu gentar dan stres gitu. Itu adalah bagian dari pekerjaannya, dan yang mesti dipikirin adalah gimana caranya supaya itu hilang gitu, negatifnya hilang, minusnya hilang. Karena gue yakin orang denger, hah? Rugi 1,6 merinding dengernya. Gue cukup yakin. Tapi ya itu masalah yang harus diatasi. Ada cara untuk potong supaya jalannya lebih cepat? Jalan lebih cepat dalam apa? Untuk ngasih solusi, karena kan pasti berhubungannya sama waktu. Susahnya kalau lo ngikutin meetingan dari awal, lo akan ngeh bahwa solusi-solusi yang gue lempar tadi di meeting tuh datang dari pengalaman. Gue udah pernah ketemu masalah serupa sebelumnya, cuman skalanya beda, situasi beda, masalahnya tuh kurang lebih mirip. Jadi gue bisa punya ide-ide cepat untuk solusi karena pengalaman. Nah, pengalaman itu yang nggak bisa dipotong kompas gitu. Orang mesti jalanin dulu juga ya. Iya. Banyak kan yang bilang kan bisnis itu sekolahnya itu dengan ngejalanin gitu, dan itu benar juga. Walaupun ketika gue ngejalanin bisnis, gue pikir-pikir kenapa gue desain produk ya, coba gue kuliah bisnis, ada banyak manfaatnya. Tapi ya kalau lu sekolah bisnis dulu, lu terjun ke bisnis udah punya pengalaman, udah punya ilmu, lu tambah pengalaman. Kalau orang kayak gue terjun ke bisnis, gue
ilmunya datang hanya dari pengalaman, jadi gue ada luka-luka dan segala macamnya, hal-hal yang bisa gue hindarin. Yang mana itu salah satu alasan kenapa gue punya Rama sekarang kan. Ada mentor, dia udah. Bayangin waktu gue lulus, Rama tuh dalam berapa tahun ya, mungkin 99 kali ya, kan kami, kami lulus 2000. Rama lulus 2000 akhir apa 2001, gue lupa. Rama tuh nggak lama, dia sempat kerja di Soundbass atau apa. Habis itu dia langsung wirausaha. Sementara gue baru wirausaha tahun 2018. Berarti mungkin gue bedanya 10 tahunan lebih sama Rama pengalaman wirausahanya. Bayang nggak lo? Jadi pengalaman tentu punya bobot gitu untuk bantu kita wirausaha, dan pengalaman itu didapetin dengan langsung terjun aja. Tapi seandainya pengalaman itu ditambah latar belakang ilmu, jauh lebih baik lagi. Mas Panji kan dari sales VPS ya? Nah dari jualan sebagai sales VPS sampai jualan sebagai stand-up comedian dengan 7.000 lebih gitu, ya, angkanya. Gimana cara Mas Panji selain bikin karya-karya yang bagus juga, itu naikin level dari tiap penjualan? Jadi kan ada orang yang jualannya segitu-gitu aja, kayak gue pernah jualan gue tuh nggak pernah lebih dari 300 produk gitu, nggak bisa lebih dari itu. Nah, Mas Panji, caranya adalah dengan membuat pembeli jadi pelanggan. Kalau lu cuma fokus sama pembeli, besar kemungkinan susah untuk numbuh. Pelanggan itu kan orang yang beli lagi. Alasan kenapa dari Bhinneka Tunggal Tawa 400 bisa numbuh ke 800 karena yang 400 beli lagi ditambah orang baru. Dari 800 ke 1200 karena yang 800 beli lagi, berhasil gue bikin jadi pelanggan, habis itu nambah lagi, begitu terus. Nah banyak orang fokusnya lebih ke yang penting laku, yang penting dibeli, yang penting ketemu pembeli, ketimbang fokus ngebangun pelanggan. Karena kalau fokus membangun pelanggan, ada banyak aspek yang mesti dipikirin untuk bikin orang mau beli lagi. Salah satunya adalah dengan experience yang menyenangkan pasca beli. Orang kan banyak kan yang penting, aduh gimana ya biar laku, yang penting laku gitu. Kadang-kadang suka kalau dalam bahasa Inggris istilahnya scheming, artinya suka apa ya, kayak nipu gitu. Dia ngomong apapun yang dia bisa omongin, yang penting laku. Kayak, lu tau film Warkop nggak yang Dono kalau nggak salah yang jualan kasus penipuan di bawah jembatan gitu. Terus ada satu orang beli, terus gitu orang itu bilang, si Dono bilang, satu orang tertipu di bawah jembatan, hati-hati. Terus gitu ada orang beli lagi, terus dia bilang 2 orang tertipu gitu. Itu adalah gambaran dari proses yang sering terjadi di Indonesia. Orang ngelakuin apapun yang bisa dia lakuin, yang penting barangnya kejual. Walaupun sebenarnya dia agak bohong. Karena dia mikirnya jangka pendek, yang penting barang di tangan gua habis. Tapi kita bisa jamin, orang yang beli karena ketipu, kan nggak akan beli lagi. Jadi orang menukar jangka panjang dengan jangka pendek. Nah kalau misalkan pengen penontonnya tumbuh terus, dia mesti mikir jangka panjang. Dia mesti menahan diri untuk nggak nipu demi ngejual dengan cepat gitu. Dan dia harus mau ketika udah berhasil kejual, nggak berhenti sampai situ usahanya. Dia tetap ngasih usaha lebih gitu. Gue yakin alasan kenapa orang mau nonton lagi adalah karena nggak pernah false advertising. Apa yang gue promoin adalah apa yang orang beli, bahkan lebih. Bukan gue promonya berlebih terus dapetnya kurang, jadi nggak under deliver gitu, nggak over promise under deliver. Jadi selalu sesuai, gue nggak pernah false advertising, bahkan experience lebih. Terus ada hal-hal ekstra kayak gue mulai tepat waktu, terus gue mau foto bareng sama mereka sampai pagi. Itu tuh yang membuat mereka merasa terapresiasi dan terpikir untuk mau beli lagi gitu. Mikirin tempat, mikirin experience secara keseluruhan. Karena mereka puas, dan kepuasan mereka terjadi karena gue meniatkan untuk bikin mereka puas, gak sekedar jualan singkat. Akhirnya terbangunlah pelanggan.
Nah, jadi kalau misalnya pengen numbuh, fokus dengan menciptakan pelanggan, bukan cuma menemukan pembeli gitu. Karena pembeli bisa ditemu, tapi pelanggan mesti diciptakan. Oke, gue kebetulan di sini pegang atau bekerja sama Mas Panji ya untuk 2 PT sebenarnya. Ada PT Wong Soyudan Pratama Indonesia, which is Comika. Ada PT Comika Tawa Indonesia, itu comika.id. Di Wong Soyudan itu gue berperan sebagai operation lah, finance operation itu gue yang handle. Untuk yang di Comika ID gue kebetulan jadi CEO-nya di sana gitu, Mas Panji, dan PT si Wong Soyudan tersebut sebagai pemiliknya gitu. Nah, gue sebenarnya kenal Mas Panji itu dari tahun 2010 kalau nggak salah. Saat Mas Panji itu waktu itu punya program di Metro TV namanya Provokatif Proaktif. Nah, gue di situ tuh masih kuliah waktu itu, gue nyambi sebagai yang ngurusin keuangan lah dari program itu untuk manajemennya Mas Panji. Sampai pada akhirnya tahun 2015 saat gua dulu masih kerja di Kompas TV, gue diajak Mas Panji untuk jadi orang keuangannya di manajemennya dia, itu. Masih ini ya berarti Masih namanya masih Panji manajemen aja, udah. Itu 2015 itu jadi sambilan gua tuh. Jadi sambilan gue selama hampir 3-4 tahun sampai 2019 gue akhirnya bener-bener full handle perusahaannya Mas Panji. Yang sebenarnya tahun 2017 itu baru dibentuk sebagai perusahaan tuh baru dari 2017. Wong Soyudan Pratama Indonesia itu dibentuk tahun 2017. Sementara kalau PT Comika Tawa Indonesia itu dari 2019. Nah, kayaknya dari roles gue yang semakin besar, akhirnya udah nggak bisa lagi menjadikan apa yang gue support ke Mas Panji sebagai side job. Jadi gue akhirnya benar-benar full time sama Mas Panji hingga saat ini, dan mungkin masih dalam waktu yang cukup lama. Sejauh ini gue sama Mas Panji sih gak merasa ada hal yang terlalu gimana ya, maksudnya kayak namanya orang kerja kan pasti ya namanya, apalagi ya dia ya atasan sekaligus gue anggap sebagai leader gue, hal-hal secara profesional kerja ada kesalahan gue perbaiki, ada hal yang sudah baik diberikan achievement dan segala macam sih. Sejauh ini gue dari 2010 kenal Mas Panji, dari 2015 sampai detik ini bener-bener kerja itu sama Mas Panji sih, dan pada akhirnya gue bener-bener full time sama Mas Panji karena gue merasakan kecocokan gitu. Berarti lu datang bukan dari skema stand up comedian sebenarnya? Bukan, sama sekali. Gue datang, lucunya adalah gue dulu kenapa akhirnya gue kenal Mas Panji? Ya karena gue butuh uang untuk ditabung. Kebetulan Mas Panji nyari orang accounting. Iya kan gue ngurusin keuangan, kuliah gue accounting. Gue dulu zamannya ada BlackBerry tuh, dapat broadcast message, dicari accounting untuk program provokatif proaktif. Wah, ini nih jalan gue menuju tabungan nih dalam hati gue kan. Nanti ada bayarannya segala macam. Itu di hari itu juga gue masukin CV. Di hari itu juga gue langsung ketemu Mas Panji. Langsung interview. Mas Panji waktu itu masih nge-rap. Gue ketemu di studio, gue lupa di daerah Kebayoran. Itu Mas Panji lagi latihan musik rapnya dia tuh. Gue diwawancarain nggak lama gitu. Ya udah lu udah mulai aja, nanti dateng setiap hari show-nya itu di Metro TV tuh hari Kamis kalau nggak salah, Kamis malam. Tiap minggu gue datang, setiap minggu juga ada evaluasi atau perencanaan segala macem. Ya gue ikut seolah-olah gue bagian dari tim yang padahal cuman gue ngurusin keuangannya aja gitu kan. Nah benar-benar dari situ gue nggak sama sekali tahu stand up, dan Mas Panji juga waktu itu belum stand up. 2009-2010 belum stand up, 2011 baru stand up mulai
menggeliat tuh dari yang di Comedy Cafe yang di daerah Kemang tuh 2011 itu baru tuh. 2012 sampai 2014 gue rada nggak banyak kontak sama Mas Panji gitu. 2015 mungkin Mas Panji merasa gue orang yang cocok buat tim manajemennya dia, bantu keuangan. Makanya gue mulai 2015 itu gue jadi sambilan gue tuh bantu Mas Panji juga sempet di organisasi yayasannya dia tuh Pita Kuning. Gue sempat ngurusin keuangan juga di sana gitu. Itu 2016 sampai 2018 lah kalau nggak salah, hampir 2 tahun gue bantuin setup juga di sana gitu dari sisi keuangan. Jadi sebenarnya dalam 10 tahun terakhir sih Mas Panji sih menghiasi jalan pikiran gue dan effort yang gue lakukan selain perusahaan-perusahaan yang gue dulu juga kerja. Berarti gitu. jadinya 360 derajatnya Mas Panji hampir semua ada peran lo ya? Ada. Ya gue bukannya mendedikasikan diri terlalu besar, oh itu semua gue, nggak ibaratnya, tapi gue jalannya tuh gue tahu banget dari bener-bener lu tuh dulu cuman manajemen perorangan ya, Panji Pragiwaksono only ya. Yang bahkan dulu kalau mau transfer tuh buka ATM, bro. Belum. Iya. ATM banking. Nggak ada mobile, belum ada, walaupun gue dulu ada klik BCA gitu segala macam. Gue tuh tapi awal-awal banget ada kali berapa bulan, 3-6 bulan awal tuh kalau ada transferan tuh gue ke ATM. Iya, jadi gue kadang-kadang tuh lagi kerja, Pil, harus transfer ini. Oke bentar, gue ke ATM. Gue untung dulu kantor gue seberangnya ada ATM kan. Ya gue nyebrang, gue transfer, gue hitung dan segala macem. Laporannya dari yang mulai sederhana banget, bos. Ibaratnya yang omset perorangan ya bisa dibayangkan berapa sampai akhirnya omset sebuah perusahaan gitu. Gue ngerasain banget sih. Gue ngerasain banget gitu. Yang tadinya kantornya tidak ada sama sekali, dari kafe ke kafe, dari yang udah punya kantor sekecil kantor virtual office doang sampai akhirnya punya kantor yang seperti sekarang, dan kita bahkan mau pindah lagi ke ruko 3 lantai. Itu prosesnya sih gue merasain semua sih, Bor. Gimana 10 tahun rasanya? Secara digambarkan secara ini nih rasanya itu gimana? Yang pada akhirnya gue merasa gue harus full time nih di sini, karena ini adalah tempat di mana gue berasa ruang pertumbuhan gue tuh signifikan, Bor. Di sini sama Mas Panji lah, sama Mas Panji di perusahaan ini gue dikasih peran yang cukup signifikan, yang ya sejauh ini gue merasa diri gue tidak mengecewakan, maksudnya ya sesuai dengan ekspektasi lah gue berikan effort gue ya di sini. Karena dari yang gue selama ini pernah berkantor di beberapa perusahaan, dari Kompas TV, di MNC, di adalah perusahaan-perusahaan lain yang mungkin gue kalau gue sebut kurang kecil lah, tapi gue pernah di perusahaan-perusahaan yang cukup besar gitu, nggak ngasih gue ruang segitunya. Ya biasalah, mungkin culture perusahaan yang besar atau yang sudah punya karyawan banyak, ya ruangnya saya sedikit butuh waktu dan butuh senioritas dan segala macam ya pasti ada lah gitu ya. Tapi bukan berarti di sini juga memberikan gue ruang, gue diberikan ruang yang pada akhirnya gue seenaknya untuk memberikan, membuat kebijakan apa segala macam. Gue selalu pasti berkonsultasi dengan Mas Panji gitu. Berarti lu bisa bilang sekarang ini career path lu nggak? Gue ya secara kasar bisa dibilang iya. Tapi kalau misalnya menelaah tentang si career path itu ya, gue lebih kepada yang gue mau tuju nih dalam hidup nih apa. Dari pencapaian pekerjaan ini seperti apa gitu. Nah, gue selalu berkeinginan untuk punya usaha sendiri, Bor, sebenarnya. Jadi gue seneng orangnya nge-manage, mengeksekusi, mereorganize, iya gitu. Apalagi dari sisi keuangan kan. Itu gue seneng banget gitu. Nah, ruang ini yang gue bilang signifikan memberikan pertumbuhan, yang memberikan gue pelajaran untuk gue mempercepat langkah itu. Ibaratnya gue nggak melihat, ibaratnya kalau gue kerja di korporasi besar, hal itu bisa terimplementasikan atau terjawantahkan secara nyata gitu. Karena ibaratnya gue punya bos gue punya bos gue masih ada bosnya lagi, yang bos punya lagi bilang ikutin yang ini, ikutin lagi. Gue ibaratnya lebih jadinya ke eksekutor, walaupun gue diminta idenya sih terkadang gitu, dikasih ke pertanyaan segala macam. Cuman ruangnya nggak memberikan gue yang benar-benar cukup bebas gitu, cukup bereksplor diri gue seperti apa gitu. Ngerjain ide orang. Iya gitu. Betul. Walaupun juga di sini sebenarnya banyak sekali ide ataupun banyak sekali arah yang ya namanya Mas Panji yang punya perusahaan dan
punya kepemimpinan, tapi kita semua dikasih ruang untuk bisa kasih solusi, ya, bisa kasih ide dan segala macam, dan pada akhirnya kita juga yang menjalankan gitu. Jadi kalau bisa disimpulin, ketika lo nemu mentor yang tepat, lo akan menemukan jalan yang tepat. Betul. Kalau gue saran buat apalagi anak-anak fresh graduate gitu ya, kerja pertama kali tuh nggak usah mikirin kerja di perusahaan apa. Lu cari orang yang cocok sama lu untuk bisa akhirnya mengeluarkan kemampuan lu. Itu yang lu bilang tadi buat mentor. Iya. Jadi walaupun lo di kantor yang nggak terkenal, kantor mungkin yang skalanya masih startup, kalau lo nemuin mentor yang cocok, itu akan jadi modal lo sampai detik ini. Jujur aja, waktu gue dulu alhamdulillah gue kerja di perusahaan yang sebelum-sebelumnya, gue ketemu mentor yang baik, yang ngasih tahu gue, lo kerja dimanapun tuh harus A, B, C, D, E gitu. Sampai detik ini gue lakukan, termasuk Mas Panji pun jadi mentor gue ya. Itu bener-bener, jadi jangan terlalu kayak, wah kalau anak baru kan kayak keren banget kerja di multinational company, di oil company, percuma. Iya, yang udah unicorn yang segala macam kayak gitu. Kalau mentor lu nggak memberikan lu ruang untuk bisa menunjukkan diri lu, sih akhirnya lu pasti akan bosan-bosan juga sih. Gitu. Nah kan, pasti lu mau ngomong tinggal kan? Lu gampang-gampangin jadinya kayak gini. Udah mulai belum syuting? Duh, nggak enak banget nih gue sama si ustadznya juga, marang cari ustadz. Gimana jadinya? Produksinya mulur? Ya bukan diomongin ke Rama emang akan udah nyiapin orang yang berbeda berarti. Tapi pertanyaan, alat udah aman belum nih untuk 3 hari berturut-turut produksi? Yakin? Nanti kayak kemarin lagi lu ngomong sama Toro aman-aman tiba-tiba kayak gini urusannya. Kita tuh nggak pernah telat, Di. Comika tuh nggak telat, emang itu bukan karakter kita. Masa orang kerja sama kita langsung experience-nya telat? Diyakinin nih semuanya mesti aman nih. Ntar gue WhatsApp Erwin, dia minta maaf karena kita mulur. Erwinnya gimana? Ya kitanya nggak enak sama cari ustadznya. Mulur 2 jam. Aneh-aneh aja. Coba gue cek deh soal pembayaran deh ke si Titian, udah beres atau belum? Yuk. Apa kata gue, Bor? Nggak ada, tinggal pembayaran. Ternyata terlambat ngurusin invoice segala macam, alat belum keluar. Lu mesti pinter-pinter ngebaca gua, Bor. Gua tadi beneran lagi marah. Jadi pas gue bilang jangan nyuruh-nyuruh gue, terus lu ketawa, gue lagi nahan diri gue untuk nggak ngebentak lu tuh barusan tuh. Gue beneran marah, Bor. Gue nggak bisa terima nih, mulur 2 jam produksi itu gue nggak bisa terima. Gue tuh ini banget, kuping gue tuh nggak bisa denger telat gitu, nggak suka gitu. Ini tuh udah gue dari dulu nih gue kayak gini. Gue ingat waktu gue zaman kuliah tahun 98, gue tuh megang tim namanya kampanye anti kekerasan. Dulu 98 ada kerusuhan kan. Terus gue mendirikan sebuah tim kampanye untuk memastikan di Bandung tuh nggak terjadi kerusuhan kayak di Jakarta. Ya gitulah, anak-anak kuliah idealis kan, gue anak sendiri lupa kan. Soalnya gue karena di Jakarta rusuh, gue nyampe ke kosan, ibu kosannya nangis-nangis bilang, gimana ya, sedih banget yang terjadi di Jakarta, gimana caranya supaya di Jakarta di Bandung nggak kerusuhan. Kamu kan anak mahasiswa, apa yang kamu bisa lakuin biar di Bandung nggak rusuh gitu. Terus itu kepikiran sama gue mahasiswa, apa yang bisa gue lakuin? Yang gue anak sendiri lupa, ya berarti apa yang gue lakuin harus dalam ranah ini. Makanya habis itu gue bikin presentasi di Lapangan Merah Seni Rupa. Gue bilang gue pengen bikin kampanye anti kekerasan, ada divisi media elektronik, media cetak dan segala macamnya. Terus kita bikin dan akhirnya berjalan. Dan ada satu momen yang gue inget, waktu itu tuh kami lagi nongkrong di rumah teman gue.
Habis itu gue cemas, gue bilang, ini udah waktunya gue meeting nih, ntar aja deh. Bentar lagi kita juga jalan. Enggak, tapi gue mesti sekarang gitu. Ya soalnya kalau lu mesti ke kampus, semua juga mesti ke kampus, kita naik mobil yang sama. Akhirnya perjalanan dari rumah temen gue ke kampus tuh hening sekali karena semua kesel sama gue. Karena gue nggak pengen telat. Walaupun akhirnya meetingnya isinya cuma 3 orang, 4 orang. Tapi guanya tuh nggak suka terlambat gitu, guanya tuh cemas. Ada satu kejadian soal gue terlambat, gue siaran di Hard Rock FM Bandung. Gue siaran pagi. Ini adalah hari pertama gue siaran pagi, Good Morning Hard Rock Show jam 6. Gue terlambat dan gue panik, gue buru-buru, gue nggak bohong nih. Gue buru-buru, nggak sengaja tangan gue tuh nonjok tembok sampai bolong. Sampai bolong tembok. Nggak sengaja, buru-buru tapi dar gitu. Bolong. Terus setelah selesai siaran gue turun, gue pegang-pegang, gue gini-giniin. Lah, bukan kopong ini. Beneran, terus gue gini-gini. Gimana caranya bisa bolong ya? Akhirnya gaji gue dipotong untuk benerin itu. Tahu anak-anak Hard Rock FM Bandung tahu kok bahwa tembok menuju tangga ke atas ke studio itu sempat bolong gara-gara gue tonjok. Gaji gue dipotong untuk ngisi itu lagi. Karena lu tau gak sih kadang-kadang kalau orang lagi panik atau apa terus semuanya jadi ekstra gitu. Tau gak ya? Kalau lari jadi ekstra cepat, lompat jadi ekstra tinggi gitu. Karena takut gitu atau apa gitu. Jadi gue tuh emang nggak suka denger telat. Jadi pas gue denger, apalagi Rama yang ngomong, gue habis tidur lagi tadi kan. Tidur, pas gue bangun gue cek, syuting belum mulai, terlambat 2 jam. Langsung nyala gue. Makanya gue kesel, makanya tadi lu sempet kena semprot sama gue. Masukin juga nggak apa-apa. Karena gue tuh nggak tahu kenapa gue nggak suka banget sama terutama kalau misalkan ada lebih ke nggak enak sama orang sih, kayaknya lebih ke itu. Semakin gue nggak enak sama orang-orangnya, semakin gue cemas kalau telat. Dan terutama kalau ada katanya sama brand gitu, sama brand yang lagi gue coba untuk kembangkan gitu. Comika kan dikenal on time gitu. Meeting aja gue selalu ngegonggong soal on time gitu. Jadi ya itulah kenapa gue tuh triggered banget dan tadi kesel banget. Tapi lama-lama otak gue memproses buntut-buntutnya masih salah gue juga. Tapi gue emang kacau banget kalau lagi panik. Iya, kesel terutama, emosi gitu. Bisa bentak orang. Tadi makanya waktu kan gue lagi berdiri kan, gue lagi stop tuh, terus bilang masuk aja mas, gue bilang tadi apa nggak usah ngatur-ngatur ya, baru gue bilang gitu. Terus kan lu ketawa tuh, pas lu ketawa tuh, gue mau gue gonggong tuh, tapi gue ngerem karena kan ya bukan salah lo juga. Tapi dulu ya kali ya, sekarang lebih pintar nahan, tapi dulu gue bisa, dulu gue ada pulang telat ya, jadi syutingnya telat gara-gara hal yang tolol banget. Jadi kita mau syuting dan Dipo demam. Dipo masih bayi, belum ada Shira nih. Dipo kayaknya masih, ini tahun 2009. Dipo 2 tahun. Iya, Dipo 2 tahun. Diponya lagi demam. Jadi kepala gue tuh pengen pulang. Terus kita lagi syuting nih. Terus kita tuh muter-muter. Mungkin 3-4 kali. Kenapa ya? Kenapa kok kita muter-muter? Ya soalnya orangnya bingung tempatnya gitu. Gue kesel karena anak gue sakit. Terus kita ternyata udah ngelewatin itu tempat 4 kali. Muter-muter tuh udah 4 kali gitu. Gue turun dalam keadaan kesel. Ada kru. Nggak salah dia. Orang muter-muter itu bukan salah dia. Tapi gue lagi runcing. Terus dia bercandanya kayak, alah apaan sih lu? Kayak gitu. Gue banting, Bor. Blepak gitu. Gak usah bercanda sama gue gituin. Kaget dia, karena dia taunya gue tukang bercanda kan. Iya, kalau dulu tuh triggered pasti. Sekarang mungkin berkat sayur mayur, pakcoy, kale, dan terong membuat gue sedikit lebih santai.
Ya, gue mau bikin video untuk menjelasin kepada subscriber Comika ID kenapa YouTube-nya jadi Comika Media gitu. Kan awalnya kan Comika ID, terus sekarang jadi Comika Media, ininya berubah. Gue mau jelasin bahwa karena sekarang udah ada Comika Media, gue mau jelasin Comika Media itu seperti apa. Gue mau ngasih tahu bahwa kanalnya jadi pemanfaatannya untuk kebutuhan si Comika Medianya, dan nanti kedepannya akan ada produksi konten-konten baru dari IP baru dengan kualitas produksi yang lebih baik. Kaitannya sama nanti kita mau punya Comika Space juga. Jadi itu aja, cuman penjelasan biar ada gitu dari pihak Comika yang jelasin kenapa berubah gitu. Ini tiba-tiba berubah, orang nggak ngerti. Mana kita mau punya konten-konten juga kan kedepannya. Kayak si yang 5 pertanyaan dari orang kafir. Jadi kita kasih setupnya aja. Nanti punchline-nya adalah video-video ger. Gitu. Amin ger. Seberapa besar pengaruh desain di dalam Comika? Kalau di Comika sih segalanya. Desain maksudnya desain, lebih spesifik ke visual design. Segalanya. Bagian dari branding. Kan gue fokusnya di branding kan. Desain tuh ngambil aspek yang penting. Apalagi gue anak desain kan. Makanya gue gemes banget sama itu tuh yang desain masker yang gue nggak boleh geserin itu di sebelah sana. Karena Comika tuh harusnya dipersepsikan punya desain yang mewakili kualitas dari brandnya. Brandnya kan forward thinking. Brandnya tuh catering ke market tertentu, market orang-orang yang kerja gitu. Ngambil orang-orang yang percaya sandang pangan papan lawakan, yang hidupnya tuh sibuk dan stres dan segala macam, butuh pelepasan, mau bayar untuk komedi. Jadi desain itu harus ngarah ke sana. Desainnya nggak bisa kelihatan terlalu youthful, desainnya nggak bisa kelihatan terlalu biasa, karena Comika juga kan orang yang ngebuka jalan gitu, avant-garde brand gitu. Makanya penting sekali. Makanya tahun ini satu kantor nih, termasuk sama CTI, total punya 4 desainer. Sebelumnya nggak pernah. Sebelumnya desainer outsource. Cuman waktu itu gue denger podcast atau apa ya, gue baca buku ya, yang bilang never outsource your destiny. Kalau itu adalah bagian dari takdir perusahaan lu, jangan pernah lu outsource. Ya desain adalah takdirnya Comika, makanya nggak jadi, udah berhenti outsource. Dan lagi pula pengen lebih dalam kontrol gitu. Kalau dalam paycheck kami kan mudah untuk dimintain pertanggungjawabannya daripada orangnya di. Kemarin gue biasa pakai desainer yang posisinya nggak pada di Jakarta semua, jadi susah kan komunikasinya gitu. Desainer gue pribadi yang udah ngerjain gue dari zaman buku national.is.me itu sampai terakhir dia apa ya, mungkin Pragiwaksono, itu sekarang udah di Abu Dhabi orangnya. Desain, jadi desainer ya. Kayak Pinot jalannya, kayak Pinot. Jadi ya gitu. Jauh ini ketika udah berubah desainnya, jadi lebih terarah tujuan. Iya, lebih sebenarnya sih yang sekarang lagi pengen diusahakan tuh lebih kepada keseragaman taste aja. Makanya ada BT sebagai art director untuk ngejagain itu. Nanti taste-nya gimana? Menurut gua akan bertumbuh terus, akan berubah terus gitu, dan itu sangat wajar. Tapi yang paling penting adalah across all sectors, setiap unit tuh punya taste desain yang sama aja dulu, jangan belang-belonteng gitu. Gue juga kalau ditanya juga nggak tahu banget, gue cuma punya arahan, guide gitu. Tapi kan visualnya itu loh, eksekusinya jadi kayak apa kan gue juga nggak tahu. Semuanya tuh numbuh terus dan wajar aja. Mickey Mouse juga nggak kayak sekarang waktu pertama kali dibikin, beda bentuknya, nggak apa-apa. Nike juga nggak langsung Nike dulu tuh. Apple juga dulu kayak gitu kan? Dulu Blue Ribbon kalau nggak salah nama perusahaannya, terus udah gitu logonya apa gitu. Apple logonya nggak banyak berubah, logo type-nya yang berubah. Enggak, yang pertama banget desainnya kan nggak Apple gitu kan? Lupa gua. Yang ini, apa namanya? Gua nggak tahu, tipografi. Iya. Dulu tipografi kan? Iya benar. Sekarang berubah. Pokoknya dalam konteks berkarya, gue sih belum tentu banyak benar ya. Tapi dalam hal bikin karya, gue cukup yakin sih.
penghalang terbesar orang tuh adalah anggapan bahwa karya pertama tuh harus langsung sempurna. Padahal sempurna tuh datang dari proses. Makanya di company culture tuh gue bilang harus punya ruang untuk salah gitu. Karena kalau nggak salah, berarti nggak pernah. Salah itu salah satu tanda bahwa dia ngelakuin sesuatu yang baru untuk pertama kalinya. Betul tidak, Aldi? Kenapa emang Aldi? Ya kan kemarin kan Aldi baru ngurusin soal invoicing untuk alat dan segala macam. Pasti baru untuk Aldi. Iya nggak, Di? Iya. Makanya dia bingung kan. Kemarin waktu telepon sama gue tuh sempet mau ngomong tinggal, tapi gue pikir, mau ngomong tinggal lagi. Dilarang ngomong tinggal, bukan dilarang. Kenapa? Karena tinggal itu cenderung meremehkan, melalaikan, menyepelekan. Tinggal di ini. Iya, karena makin lama kita kerja, kita kan sadar bahwa setiap kali orang bilang tinggal apa, nggak benar-benar tinggal. Jadi yang benar? Masih harus. Beda kan? Masih, misalkan gini, tinggal ngirim email sama masih harus ngirim email. Mindsetnya aja beda banget. Masih harus tuh kesannya masih ada sesuatu yang belum gue lakukan dan harus gue lakukan. Masih harus gitu. Kalau tinggal tuh, gue udah ngelakuin banyak, tinggal ngirim email doang gitu. Tapi ntar lupa. Makanya waktu di company culture, gue bilang bahwa stand up comedian tuh di antara begitu banyak profesi, salah satu yang percaya bahwa tinggal itu nggak bekerja dengan baik ya dalam dunia profesian, itu si komika. Karena komika tahu nggak ada tuh, gue udah punya setup, tinggal nyari punchline. Nggak ada kayak gitu, punchline susah. Gue punya premis nih, tinggal nyari punchline, atau udah gue tulis sih, tinggal gue bawain. Nggak ada tuh kayak gitu. Stand up comedian tahu ditulis dan dibawakan tuh bisa beda banget gitu. Jadi stand up comedian tuh tahu. Makanya di company profile, di company culture tuh gue bilang, gue menggunakan stand up comedian sebagai analogi. Yang kita lakuin itu sebenarnya oleh stand up comedian juga dipahami. Makanya comedy is business, business is comedy. Company culture-nya. Kalau kita ngomong tinggal, cenderung meremehkan. Tapi itu di kantor gini aja. Lu kan sering ngomong tinggal kan? Nggak pernah gue apa-apain kan? Iya. Karena itu berlaku di sini aja. Tapi hampir selalu, lu sendiri kemarin yang bilang, lagi ngerender nih, tinggal berapa persen, tiba-tiba hilang kan? Atau apa namanya, error gitu kan? Pernah kan lu bilang kan? Iya. Jadi lu juga tahu, tinggal tuh nggak benar-benar tinggal. Setiap kali gue meeting sama pihak lain gitu yang bukan anak kantor, terus orang lainnya bilang, ya nanti tinggal ini di kuping gue tuh, itu nggak tinggal tuh. Masih harus, karena nggak ada yang benar-benar tinggal. Nggak ada. Radit waktu itu pernah ngomong sama gue, dia bikin show, dia mau bikin show di Jakarta kalau nggak salah, finale dari turnya. Tour yang kemarin tuh. Ini bulan Desember nih. Tiket udah sold out, sponsor udah ada, venue udah ada, materi udah jadi, dia ngomong tinggal manggung aja. Covid datang. Nggak ada tinggal. Nggak ada tinggal. Masih harus. Kata-kata kutukan tuh sebenarnya. Bisa jadi. Bisa jadi, tapi lebih kepada cara orang berpikir tuh bisa beda sekali ketika dia dengar sebuah kata gitu. Cara berpikirnya, iya. Dan kami kan stand up comedian ya, diksi itu powerful, kami tahu itu. Aldi juga dari stand up juga dia tahu, diksi itu penting gitu. Satu kata tuh punya dampak yang berbeda sama orang ketika lagi stand up gitu. Jadi ya ringkih sekali cara kata itu digunakan. Dan itulah kenapa menggunakan istilah yang tepat, mengganti tinggal dengan masih harus jadi penting. Gue dapat masih harus tuh dari dosen gue, 282, rekayasa desain. Bram Palgunadi nama dosennya. Dia yang pertama kali bilang, jangan ngomong tinggal, ganti dengan masih harus. Sampai sekarang dari tahun 98, gue pegang ngomongannya. Jalan nih, takut terlambat gue. Yuk. Rampung kerjaan hari ini dimulai dengan bikin video penjelasan kenapa YouTube Comika ID jadi Comika Media tadi di kantor di Kuningan. Habis itu langsung ke Cilandak ke kantor TS Media bikin konten untuk podcastnya Luna Maya sama Marian Rumantir. Sekalian promo Komedo Menoe sama Kadan Kahar. Habis itu langsung ke arah Puri
ke tema Indonesia untuk bikin konten sama GJLS, juga promo Komodo Menoi sama kajian digital download Karen Kahar. Tapi highlightnya hari ini adalah hari ini episode perdana weekly vlog 0044 rilis dan reaksinya menyenangkan sekali, positif. Terus ada yang bilang, gila ini kerjanya Panji pas lagi pandemi, kalau belum pandemi nggak pulang kali ya. Dan memang benar, kadang-kadang emang nggak balik, kadang-kadang sehari itu bisa 7 sampai 8 titik, 6 kalau lagi oke. Kadang-kadang ditutup dengan keluar kota, naik pesawat, kadang dimulai dengan itu. Makanya kalau sekarang selama masa pandemi, karena gue lagi ngejaga kesehatan keluarga gue juga harus bertanggung jawab sama pemegang tiket Komodo Menoi. Gue nggak pengen terlalu mengekspos diri gue keluar, gue ngebatasin sehari 3 titik doang, kalau bisa 2 titik sehari, supaya nggak terlalu banyak kemana-mana, biar kondisi gue tetap terlindungi gitu. Tapi ya hari yang sangat-sangat menyenangkan, hari yang produktif. Habis ini nyampe rumah gue masih harus bikin ketemu sama beberapa karyawan untuk penilaian kinerja setelah mereka probation 3 bulan. Habis itu setelah 2 kali sesi kayak gitu baru beneran istirahat untuk bisa tidur. Gitu. Terima kasih untuk yang nonton, moga-moga konten-konten ini menyenangkan untuk lo.